Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurhaliza, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Riset Operasi. Perkenalkan, nama saya Adea Ayu Anggraini dengan NIM G501240226. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan riset operasi dengan judul Optimalisasi Penugasan Karyawan Menggunakan Metode Hungarian dengan Tujuan Maksimisasi pada Studi Kasus CV Surya Pelangi di Medan. Adapun outline dari presentasi kali ini mencakup latar belakang dan juga rumusan masalah, deskripsi kasus dan data, model matematisnya, metode Hungarian beserta langkah-langkah penyelesaiannya, verifikasi hasil dari software menggunakan POM-QM, hasil analisis perbandingan, analisis efisiensi, dan juga kesimpulan dan saran. Sekarang masuk ke bagian latar belakang dari kasus ini, di mana CV Surya Pelangi memiliki 5 karyawan dan juga 5 pasar sasaran, dan setiap karyawan memiliki pendapatan yang berbeda-beda di setiap pasarnya. Selama ini perusahaan melakukan penugasan secara acak, sehingga total pendapatan itu belum maksimal. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kasus ini dapat dibentuk sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menentukan penugasan karyawan yang optimal untuk mengoptimalkan total pendapatan. Yang kedua, apakah metode Hungarian ini efektif untuk solusi dalam kasus ini, serta yang ketiga, bagaimana perbandingan hasil manual dan juga software menggunakan POM-QM. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penugasan optimal, menerapkan metode Hungarian, memverifikasi hasil dengan software, dan juga menganalisis peningkatan pendapatan dalam CV Surya Pelangi. Kemudian masuk ke dalam bagian deskripsi kasus dan juga data, di mana data penelitian sudah terlihat dalam sajian tabel berikut. Dan rinciannya terlihat bahwa Ana paling tinggi pendapatannya di pasar 5 yaitu 1.500, Beatrix paling tinggi di pasar 4 dengan pendapatan sama dengan Ana sebesar 1.500, dan juga Caca paling tinggi di pasar 1 dan juga pasar 5 yang bisa dipertimbangkan dengan pendapatan masing-masing 900 dan juga 1.200. Selanjutnya ada Dodi paling tinggi di pasar 4 dengan pendapatan 1.600. Dan terlihat juga Emma paling tinggi di pasar 5 dengan pendapatan sebesar 1.700. Namun, karena terdapat kendala di mana satu karyawan hanya bisa ditugaskan ke satu pasar saja, maka kita harus memilih kombinasi terbaik dari kasus kali ini. Dan terlihat juga pada data, matriks ini berukuran 5x5, di mana berarti kasus dalam penelitian ini seimbang atau bersifat balance, sehingga metode Hungarian sangat cocok untuk diterapkan. Adapun model matematis dari masalah penugasan kali ini menggunakan variabel keputusan biner yang menentukan apakah seorang karyawan ditugaskan ke satu pasar atau tidak. Mana fungsi tujuannya adalah untuk memaksimalkan total pendapatan yang diperoleh dari seluruh penugasan, yang dimana kali ini disimbolkan dengan variabel Z. Terdapat 2 kendala utama. Yang pertama, setiap karyawan hanya boleh menerima tepat satu tugas untuk setiap pasar. Yang kedua, setiap pasar hanya boleh dikerjakan oleh tepat satu karyawan saja. Dengan kata lain, model ini mencari kombinasi penugasan yang paling efektif antara satu karyawan dan pasar, sehingga total pendapatan jadi lebih optimal. Serta ada pula kendala yang ketiga, yaitu kendala umum untuk kendala bilangan biner. Adapun persamaan model matematis dari fungsi tujuan dan juga kendala telah disajikan pada layar berikut. Nah, sekarang masuk ke bagian intinya, yaitu perhitungan menggunakan metode Hungarian. Langkah pertama yaitu melakukan reduksi baris, di mana kita melihat angka-angka yang paling besar pada setiap barisnya. Lalu angka tersebut dijadikan sebagai acuan untuk mengurangi elemen-elemen yang ada pada baris tersebut dengan angka acuan tadi. Karena di sini kasusnya untuk maksimisasi. Kalau misal kasusnya untuk minimisasi, kita gunakan angka-angka terkecil yang ada pada setiap baris sebagai acuan untuk mengurangi elemen-elemen pada baris tersebut. Kemudian hasil dari reduksi baris sudah tertera pada layar di atas. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu reduksi kolom. Jadi di sini kita akan mengurangi setiap kolom yang belum memiliki nilai 0. Jadi dilihat mana nih kolom yang belum ada nilai 0-nya. Lalu kita lihat nilai terkecil dari kolom-kolom yang belum memiliki nilai 0. Dan kemudian angka-angka tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk mengurangi elemen-elemen yang ada pada tiap kolom. Berdasarkan tabel dari hasil reduksi baris, terlihat bahwa di kolom pasar 1, 2, dan 3 belum memiliki nilai 0. Jadi, kita lihat nilai yang paling kecil di masing-masing kolom tersebut. Terlihat bahwa terdapat angka 100, 100, dan juga 300. Jadi, ketiga angka tersebut kita gunakan sebagai acuan untuk mengurangi setiap elemen yang ada pada tiap kolom di kolom pasar 1, 2, dan juga 3. Sehingga dari hasil reduksi baris dan juga reduksi kolom, kita dapat melihat bahwa di setiap baris dan juga kolom sudah terdapat sel-sel yang bernilai 0. Dapat lihat pada tabel berikut.
Langkah berikutnya adalah untuk melakukan penutupan nilai nol. Jadi kita akan menarik garis seminimum mungkin untuk menutup seluruh angka nol pada setiap sel. Nah, pada percobaan yang pertama diperoleh hanya 4 garis saja yang bisa kita tarik. Terlihat pada gambar di atas, dikarenakan pada kasus kali ini jumlah matriksnya yaitu 5, jadi N-nya 5, dan jumlah penarikan garis sebelumnya hanya ada 4, jadi jumlah antara N dan juga penarikan garis itu belum sesuai. Artinya solusi kali ini belum optimal dan kita perlu melakukan proses revisi lebih lanjut. Selanjutnya, untuk proses revisi matriks, kita akan mencari angka terkecil dari setiap sel yang tidak tertutup garis. Nah, terlihat bahwa angka yang terkecil itu 200. Jadi, 200 itu dijadikan sebagai acuan untuk mengurangi setiap nilai-nilai yang ada pada sel-sel yang belum tertutupi oleh garis. Selanjutnya, untuk bagian yang merupakan perpotongan garis akan ditambahkan dengan angka acuan tadi, yaitu 200. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa perpotongan garis terletak pada matriks pasar 5 dan juga dodi pasar 5. Jadi, kedua bagian tersebut atau kedua sel tersebut ditambahkan dengan angka acuan 200 tadi. Selanjutnya, setelah hasil revisi dilakukan, kita buat lagi garis yang baru. Dan setelah hasil revisi diperoleh bahwa jumlah penarikan garis sejumlah 5. Jadi ini sudah sesuai dengan jumlah matriks yang ada di kasus kali ini. Selanjutnya, karena hasil revisi matriks sebelumnya sudah optimal, maka sekarang kita lanjut ke bagian optimasi penugasan. Di sini kita akan memilih sel yang bernilai 0 dan tidak terletak pada baris dan juga kolom yang sama, sehingga diperoleh hasil Ana akan ditempatkan di pasar 5 dan juga Beatrix di pasar 4, selanjutnya Caca di pasar 1, ada pula Dodi di pasar 2 dan juga Emma di pasar 3. Lalu kita kembalikan lagi nilai-nilai pada tabel mengikuti dari data awal yang ada. Dan untuk bagian yang ditandai dengan warna kuning akan kita jumlahkan untuk memaksimalkan fungsi tujuan Z tadi. Jadi Z sama dengan 1500 tambah 1500 tambah 900 tambah 1500 tambah 1400 sehingga total pendapatan maksimum yang diperoleh dapat mencapai Rp6.800.000 per harinya. Next, lanjut ke bagian verifikasi hasil software untuk memastikan kebenaran hasil perhitungan manual tadi menggunakan software POM-QM. Output pada software POM-QM menunjukkan alokasi yang sama persis dengan perhitungan manual dan total pendapatannya juga sama, yaitu sebesar Rp6.800 dalam satuan rupiah. Lanjut ke bagian hasil analisis perbandingan. Pada tabel di atas terlihat bahwa hasil perhitungan baik secara manual maupun menggunakan bantuan software POM-QM hasilnya sama, yaitu sebesar Rp6.800.000 per harinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan manual yang telah saya lakukan dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya telah akurat. Selanjutnya masuk ke bagian analisis efisiensi. Sebelum optimasi dilakukan, misalkan dengan penugasan acak, contohnya kayak Ana di P1, Beatrix di P2, Caca di P3, Dodi di P4, dan juga Emma di P5. Dengan penugasan acak tadi, total pendapatannya itu hanya sebesar 6 juta per hari. Namun, setelah optimasi dengan metode Hungarian tadi, kita bisa memperoleh peningkatan pendapatan sebesar Rp800.000 per harinya. Nah, dari selisih 800.000 per hari tadi, kita dapat menghitung persentase peningkatan sebesar 13,33%. Dan kalau mau dihitung peningkatan pendapatan per tahunnya, tinggal dikalikan dengan 365 hari. Jadi, total peningkatan pendapatan dari perusahaan ini dalam setahunnya yaitu 292 juta. Nah, jadi jika perusahaan ini menetapkan metode Hungarian dalam penataan kembali penugasan karyawannya, total peningkatan keuntungan yang dapat diperoleh setahunnya yaitu hampir 300 juta ya, dengan rincian sebesar 292 juta per tahun. Dan perusahaan sangat diuntungkan. Kenapa? Karena perusahaan dapat meningkatkan pendapatannya tanpa melakukan investasi baru atau pelatihan, rekrutmen, dan sebagainya yang dapat mengeluarkan modal lebih banyak. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, ada pun beberapa poin kesimpulan yang dapat ditarik untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, metode Hungarian berhasil dalam menetapkan penugasan optimal karyawan, di mana nantinya Ana akan ditempatkan ke pasar 5, kemudian Beatrix ke pasar 4, Caca ke pasar 1, lalu Dodi ke pasar 2, dan Emma ke pasar 3. Selanjutnya, kita juga dapat menyimpulkan bahwa total pendapatan setelah metode Hungarian ditetapkan sebesar Rp6.800.000 per hari.
Sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa metode Hungarian mampu untuk menentukan solusi yang paling efisien secara matematis, bukan hanya sekedar menempatkan setiap orang atau karyawan tersebut pada tugas dengan pendapatan tertingginya masing-masing, tetapi juga mempertimbangkan alokasi secara keseluruhan. Jadi, penerapan dari metode Hungarian ini tidak berfokus pada satu objek saja, tapi mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai yang ada pada keseluruhan sel, sehingga pengoptimalan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh nilai yang ada. Poin yang kedua, metode Hungarian efektif untuk kasus maksimisasi karena mampu meningkatkan pendapatan dalam kasus ini sebesar 13,33% dan untuk selisihnya sebesar Rp800.000 per hari. Untuk per tahunnya dengan total peningkatan pendapatan sebesar 292 juta per tahun seperti rincian di hasil analisis sebelumnya. Selanjutnya, poin yang ketiga, perbandingan antara hasil perhitungan manual dan juga menggunakan software POM-QM menunjukkan hasil yang sama, yaitu sebesar Rp6.800.000 per harinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungannya telah akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun saran-saran yang dapat saya berikan dalam kasus kali ini, yang pertama bagi perusahaan agar segera mengimplementasikan penugasan optimal menggunakan metode Hungarian ini. Selanjutnya melakukan evaluasi setiap 6 bulan karena bakal terjadi perubahan, bisa saja terjadi perubahan dalam setiap perkembangan zaman, dan juga menjadikan catatan dalam kasus ini sebagai SOP atau standar operasional prosedur dalam perusahaan. Yang kedua, bagi akademisi agar dapat segera mengembangkan kasus yang tidak seimbang atau unbalanced untuk menggunakan metode yang lain seperti Modified Hungarian Method sebagai analisis yang lebih kompleks. Kemudian dapat lakukan analisis sensitivitas dan juga membandingkan dengan algoritma lainnya. Selanjutnya, poin yang ketiga bagi pembaca agar dapat mengimplementasikan metode Hungarian dengan software POM-QM ke dalam kehidupan sehari-hari, karena mengingat bahwa penggunaan software ini sangat mudah untuk diterapkan dan dapat mengefisienkan waktu yang ada, terutama untuk UMKM di luar sana. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Ada sedikit pesan, mari kita jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.